Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami rindu kembali mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 40 ayat 12-15, ayat 20, 21 dan 23. Tertulis demikian. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara dikasihi Tuhan, beberapa survei menunjukkan bahwa kebanyakan orang cenderung mengingat yang negatif daripada yang positif. Termasuk juga cenderung mengingat keburukan seseorang daripada kebaikannya. Bahkan terhadap orang-orang yang sudah menolong dalam kesusahan, tidak sedikit orang yang lupa. Entah berpura-pura lupa atau memang lupa begitu saja. Padahal penting sekali bagi kita untuk tidak melupakan orang-orang yang telah memberikan pertolongan dalam masa-masa sulit yang kita alami. Dalam ayat-ayat ini, kita baru saja membaca suatu bagian dari kehidupan Yusuf di dalam penjara, di mana ia oleh hikmat dari Tuhan dimampukan untuk mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti yang sedang berada dalam penjara bersamanya. Selesai mengartikan mimpi juru minuman itu, Yusuf meminta tolong agar juru minuman itu menolongnya dengan memberitahukan kepada Firaun tentang apa yang dialami Yusuf, supaya Yusuf dikeluarkan dari dalam penjara. Tapi begitu juru minuman itu dikeluarkan dari situ dan mendapatkan promosi dari Firaun, ia tidak mengingat Yusuf, melainkan melupakannya. Saudara dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita belajar tentang beberapa hal yang penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah, kalau kita mengalami pertolongan dari seseorang, jangan pernah lupakan kebaikan dari orang tersebut, karena orang-orang seperti itulah yang benar-benar tulus terhadap kita. Biasanya saat di masa sulit, ada banyak orang yang meninggalkan dan tidak peduli. Karena itu, orang yang menunjukkan kebaikannya di masa kesukaran adalah seorang sahabat yang sejati. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang kedua, kalau kita sudah menolong seseorang dan kita dilupakan dan tidak diingat-ingat oleh orang yang kita tolong, jangan kita merasa sakit hati, marah atau kecewa. Doakanlah orang tersebut agar mengalami kebaikan dan berkat Tuhan. Jaga hati kita tetap murni dan tulus dalam berbuat yang baik. Serta andalkanlah Tuhan, jangan andalkan manusia.
Mazmur 118 ayat 9 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yang ketiga, dalam hidup ini jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan atas kita. Di atas semua orang yang telah berbuat baik, ada Tuhan yang jauh melebihi mereka semua, yang melakukan kebaikannya yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya. Karena itu jangan kita lupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan yang telah berbuat baik pasti akan kembali menyatakan kebaikannya, baik di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara dikasih Tuhan, kebaikan kita mungkin dilupakan orang, tapi Tuhan tidak pernah lupa dan akan membalas perbuatan kita dengan kebaikannya. Kebaikan yang kita tabur hari ini pada seseorang akan kita tuai hasilnya, bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk berbuat yang baik, mengingat kebaikan sesama kami, dan terlebih lagi daripada itu, mengingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu, memiliki hati yang tulus dan murni, melakukan kebaikan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur hari ini akan kami tuai di hari esok dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.